masyarakat muslimin itu mesti berusaha untuk saling mengenal. Jadi pertama, jangan nyakiti dulu. Setelah tidak menyakiti, coba kenali. Pengenalan pada orang lain itu tidak sebatas pada nama saja, tapi juga latar belakang suku, bangsa, agama, budaya, dan tradisi sosialnya. Ini penting, karena kita seringkali, tradisi kita di tempat kita, itu beda dengan tradisi di tempat lain. Nah, kalau ada orang lain menggunakan tradisi yang berbeda, mungkin di tempat kita tradisi itu tidak sopan. Tapi kalau kita memahami, oh begitu. Ya misalnya ya, ada bangsa tertentu kalau makan disuguhi makanan begitu, itu kalau misalnya minum itu bunyi-bunyi itu, wah, itu tandanya dia menikmati. Itu sopan. Karena apa? Dia menunjukkan bahwa dia menikmati. Tapi ada masyarakat yang menganggap itu nggak sopan, makan kok bunyi-bunyi begitu, jijik gitu. Nah, oleh karena itu kita mesti mempelajari budaya orang lain, tradisi orang lain, sehingga kita bisa memahami orang lain. Ya. Nah, pengenalan yang mendalam itu biasanya bisa menghilangkan prasangka-prasangka negatif yang bisa menimbulkan kebencian. Seperti misalnya stigma negatif dan prejudis. Kalau kita tidak memahami itu, kita bisa menstigma secara negatif pada orang lain dan bisa prejudis. Apa itu stigma? Saya coba mencari penjelasan yang ringkas. Stigma negatif adalah pandangan buruk terhadap seseorang atau sekelompok orang hanya berdasarkan perilaku seseorang yang pernah ditemui. Misalnya, pernah ketemu orang Jawa, pernah ketemu orang Batak. Kemudian dia berbuat sesuatu yang menyakiti hati. Lalu terus dianggap, oh, orang Batak begitu semua, orang Jawa begitu semua. Enggak bener lah, karena ada perilaku-perilaku yang sifatnya individual. Masing-masing individu itu punya ciri khas sendiri-sendiri. Nah, itu namanya stigma negatif. Sedangkan prejudis adalah penilaian terhadap seseorang atau sekelompok orang berdasarkan karakteristik kelompoknya yang menonjol, tanpa melihat karakteristik unik dari orang yang bersangkutan. Nah, ini kita seringkali ketemu di suatu daerah, di Jawa saja deh. Jangan kawin sama orang Barat gitu. Orang Jawa bilangnya kulon. Jangan kawin sama orang kulon. Emangnya kenapa? Orang kulon itu begini, negatif maksudnya. Oh, tidak selalu lah, tidak selalu. Mungkin dia ketemu beberapa orang dari daerah barat situ yang kelakuannya tidak sesuai dengan harapan dia. Lalu dia ngecap, nganggap semuanya begitu. Terus ketika datang orang yang datang dari barat, lalu terus wah, dia sudah waspada, sudah curiga. Nah, kecurigaannya itu sudah membuat perangainya tidak menyenangkan. Kalau perangainya tidak menyenangkan, nanti percakapannya juga tidak menyenangkan. Dan bisa keluar kata-kata yang sifatnya negatif atau yang mencurigai. Oleh karena itu, netralkan perasaan kita. Kita coba kenali bangsa lain. Nah, ini kita kurang membiasakan diri semacam itu. Beda ya kalau kita misalnya kita bekerja, misalnya kita diterima bekerja di suatu negara, atau kita diberi kesempatan untuk kursus atau mengikuti pendidikan di negara lain. Itu biasanya di hari-hari pertama dikasih pelajaran tentang kultur atau budaya yang berbeda-beda. Di sana budayanya bagaimana dan sebagainya, supaya tidak ada keterkejutan terhadap bidang sosial atau yang biasanya disebut cultural shock. Ya. Allah menganjurkan kita untuk saling mengenal. Firman Allah, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, kami telah menciptakan kalian
ada yang laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki dan perempuan itu sudah beda. Ya. Dan kami telah menciptakan kalian bersuku-suku dan berkelompok-kelompok supaya kalian bisa saling mengenal. Nah, mengukur harga diri jangan berdasarkan suku, jangan berdasarkan jenis kelamin dan sebagainya. Tapi ukurannya adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia menurut Allah adalah orang yang paling bertakwa. Takwa itu apa? Takwa itu menjaga diri. Menjaga diri tidak melakukan hal-hal yang negatif. Karena hal-hal yang negatif itu bisa menyebabkan masuk neraka. Dan diusahakan melakukan hal-hal yang baik supaya bisa masuk surga. Itu takwa. Ya, takwa itu artinya menjaga diri. Nah, kalau orang menjaga diri itu kan perilakunya hati-hati. Kalau hati-hati, nggak asal ceplas-ceplos. Kita lihat ada orang yang ceplas-ceplos, ternyata ceplas-ceplosnya itu dia menganggap biasa, itu bercanda. Tetapi itu menyebabkan dia menangis, nggak tahu menangisnya itu didramatisir atau enggak, saya tidak tahu. Tapi dalam rekaman videonya dia menangis. Bukan hanya itu, dia juga kehilangan jabatan. Udah begitu dimaki-maki orang banyak. Hanya karena keceplos. Makanya kita itu kalau ingin dihargai orang lain, hati-hati. Ketika kita ngomong, hati-hati. Ketika kita berbuat sesuatu, hati-hati.